selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
atas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi.
Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hanya minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia Mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. saat
nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
Saya sampaikan selamat sore bagi kita semua, jemaat Tuhan di Manimbo maupun yang di Tumaratas mengikuti secara live, juga umat Tuhan lainnya dimanapun berada. Ibadah doa penyembahan akan segera kita mulaikan. Mari kita bangkit berdiri dengan menyanyikan Indah Bersamamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersama datang merendahkan diri di hadapan Engkau. Tuhan yang menaruh perhatian atas setiap kali kami datang menghampiri Engkau di takhta kasih karunia-Mu. Kami diberi kemurahan sepanjang hari, hidup dalam perlindungan-Mu, hidup di dalam keselamatan dari Tuhan. Oleh karena perlindungan-Mu,
pemeliharaan dan pembelaan-Mu. Di tengah-tengah berbagai perjuangan dan pergumulan kami, sore ini kami masih diberi waktu oleh Tuhan untuk boleh datang dalam rumah-Mu, berkumpul beribadah, melayani Engkau, mengagungkan dan memuliakan Engkau yang sudah melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kami. Di tengah berbagai kelemahan dan kekurangan kami, Engkau nyata bahwa lebih dari semua kelemahan dan kekurangan kami, Engkau lebih besar dari masalah kami Tuhan. Engkau lebih besar dari kekhawatiran dan kecemasan, bahkan ketakutan kami. Karena itu kami boleh berada dalam rumah-Mu dengan kasih-Mu Tuhan. Kami selalu ingin melayani Engkau. Dengan kasih-Mu kami ingin selalu melakukan apa yang menjadi kehendak dari Tuhan. Dan semuanya itu akan dapat kami mengerti, dapat kami lakukan di setiap kali kami beribadah, setiap kali kami mendengarkan firman-Mu. Kami akan menjadi mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Kami akan menjadi tahu apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami ini. Dari awal sampai akhir, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Baik kami yang terkumpul di dalam rumah Tuhan, jemaat Tuhan di Tumaratas yang mengikuti secara live, maupun umat-umat Tuhan lainnya dimanapun berada. Kiranya Engkau Imam Besar yang akan mengerjakan seluruh ibadah kami ini Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu yang mengurapi, bahkan lewat karunia-karunia Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang bisa kami kerjakan sore dalam ibadah ini, kiranya boleh merupakan satu persembahan yang menyenangkan, menyukakan hati-Mu, sehingga Engkau juga berkenan akan menyukakan hati kami, hidup kami, dengan menikmati firman-Mu, menikmati hadirat-Mu yang menjadi jawaban untuk setiap masalah persoalan kami, yang menjadi kekuatan kami, pengharapan baru di dalam kami, tapi yang juga menjadi sukacita kami setiap kali kami mendengarkan firman-Mu. Pakai kami semua, pemain-pemain musik, singers, sidang jemaat-Mu semuanya Tuhan, mereka yang mengoperasikan alat-alat multimedia dalam kelancaran ibadah kami di dalam gedung gereja maupun secara live. Tuhan, urapan-Mu sangat kami butuhkan Tuhan, sebab kemampuan kami sangat terbatas. Dengan pengurapan dan karunia-Mu, kami akan dapat melakukan apa yang tidak mungkin tidak dapat kami lakukan, karena Engkau ada bersama dengan kami. Kuasa pekerjaan setan, roh-roh jahat yang mau mengganggu, merintangi kami usir, kami hancurkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Ibadah-ibadah yang lain yang juga diadakan sore ini dimanapun Engkau beserta, Engkau memberkati. Pakai semua hamba-hamba-Mu, baik dalam pelayanan penggembalaan maupun dalam penginjilan, untuk mencapai jiwa-jiwa yang belum menerima Engkau, belum percaya kepada Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Berkati dan pakai semua dengan kuasa dan kemuliaan dari Tuhan. Rumah tempat tinggal bersama harta benda yang ditinggalkan kita beribadah, biar Engkau melindungi Tuhan. Sekitar gereja, pastori bersama kendaraan yang ada, mohon juga perlindungan-Mu, dijauhkan dari semua hal yang tidak kami inginkan. Mereka yang tidak bisa menggunakan waktu untuk beribadah, mungkin Tuhan ada dalam keadaan lemah sakit, Engkau menjamah mereka, hadir di tengah-tengah mereka dengan kuasa dan kemuliaan dari Tuhan sendiri. Inilah doa kami, permohonan kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita lanjut dengan nomor 12, ini yang tambahan, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu.
karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kekagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kekagumi. Yesus, Engkau kukagumi. Yesus, Engkau kekagumi. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Nomor 6, Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Ku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya, Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Hidupku berharga bagi Allah. Hidupku
terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Biarlah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Ulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk bulu yang terkulai. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan segenap hidup kita, hati kita, akal pikiran kita. Kita bangkit berdiri. Kita melakukan hatiku percaya saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku lagi hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita dudukkan kepala dan berdoa. Tuhan Bapa di sorga, ada banyak hal yang menghalangi jalan kami, tujuan kami, arah kami untuk sampai ke takhta-Mu Tuhan, yang sering membuat kami menjadi bimbang dan ragu Tuhan. Jika kami hanya hidup berdasarkan apa yang kelihatan,
jika kami hidup hanya berdasarkan pandangan mata kami. Ada banyak hal yang sangat mengecewakan, bahkan bisa membuat kami berputus asa Tuhan. Tapi kami mau bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh firman-Mu kami diberi kemurahan untuk mendengar, mengerti dan percaya Tuhan. Bahkan dengan karunia Roh Kudus-Mu kami boleh menerima karunia iman untuk kami dimampukan percaya sekalipun pada hal-hal yang mustahil Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau selalu ada bersama kami. Dan Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak membiarkan kami sendiri Tuhan. Engkau ada bersama untuk menuntun kami lewat Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Sampai pada akhirnya setelah melewati proses hidup yang disucikan, baru diubahkan, kami akan alami hidup yang diubahkan dalam kemuliaan sama seperti Engkau saat Engkau datang kembali. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, nyatakan apa kehendak-Mu, tolong hamba-Mu untuk dapat mampu menyampaikan sebagaimana kehendak-Mu, sehingga tidak ada seorang pun yang terlewatkan dari antara kami. Masalah, persoalan, pergumulan dihadapi, firman-Mu adalah jawabannya, firman-Mu adalah jalannya. Ketika kami menghadapi jalan buntu, ketika kami kehilangan akal Tuhan, firman-Mu jawabannya. Karena kami tidak putus asa, tetap kami percaya, yakin oleh kasih karunia-Mu Engkau akan menopang dan mengaruniakan dalam kami lebih dari yang kami doakan dan kami pikirkan. Tolong hamba-Mu untuk boleh menyampaikannya bagi kami semuanya kehendak Tuhan, dan kami benar-benar dapat menikmati firman-Mu, memberi kebahagiaan, sukacita, kekuatan, pengharapan baru di dalam kami. Kuasa-kuasa setan, roh-roh jahat yang mau mengganggu, merintangi kami, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa, sambil mohon kemurahan-Mu, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semua. Terima kasih. Kami juga berdoa di kesempatan ini untuk mereka yang masih dalam keadaan lemah sakit, di antara kami itu di rumah, yang menghadapi masalah kesehatan. Khususnya kami juga berdoa untuk Tante Esther di Surabaya yang sedang dirawat di rumah sakit karena demam berdarah. Kami serahkan semua mereka ke dalam tangan Tuhan. Seizin Tuhan menjalani rawat inap di rumah sakit, pakai para dokter, para perawat untuk dapat memberi penanganan secara tepat dan benar, bersama seluruh obat-obat makanan konsumsi, sucikan dan taruhkan kuasa-Mu. Segala bentuk gangguan, ikatan, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, bahkan sakit demam berdarah sempat mengganggu, kami ikat dengan kuasa darah Tuhan. Kami hancurkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa, bilur-bilur memulihkan juga hamba-hamba-Mu yang masih dalam perawatan di rumah sakit Tuhan, karena demam berdarah. Tuhan tolong mereka, jamah dan pulihkan oleh karena kasih karunia Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa, permohonan dan penyerahan kami ini. Haleluya, amin. Saya sampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat sore untuk jemaat Tuhan, umat Tuhan di wilayah Indonesia Barat dan Tengah. Selamat malam untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah Indonesia bagian timur. Tuhan memberkati, Tuhan tetap menolong kita, dan Tuhan tetap akan memenuhi kita semua, membawa kita sampai pada akhirnya kita berada pada puncak dari rencana Allah bagi penebusan kita, penebusan atas setiap hidup kita, yaitu kita dibawa masuk dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Untuk selanjutnya kita nanti berada dalam perhentian kerajaan damai 1000 tahun, dan sesudah itu kita akan berada di dalam kerajaan kekal, kerajaan Bapa di sorga. Selama-lamanya suatu perhentian, ya, tempat perhentian yang tidak lagi ada ratap tangis, duka cita, perkabungan, tidak ada penyakit, tidak menjadi tua, tidak ada masalah apapun yang terjadi di sana. Kita hanya akan hidup dalam kebahagiaan, sukacita selama-lamanya. Puji Tuhan, mari kita kembali kepada
pemeriksaan kita dalam setiap kebaktian Bedstone. Efesus pasal yang kelima. Kita mau beralih ke bagian yang terakhir dari pasal yang kelima ini, yaitu ayat yang ke-22. Efesus 5 ayat 22 mulai. Mari dibaca secara lengkap sampai dengan ayat terakhir 33. Efesus 5:22 mulai. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Iya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Sesudah dia menguduskan, menyucikannya dengan membasuhnya dengan air dari firman. Terjemah baru bilang air dan firman, ya. Membasuh dengan air dan firman atau air oleh firman. Dan ya, mari terus. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Ia menempatkan atau ia menghadapkan, mempersembahkan. Ia sendiri, sudah banyak kali saya jelaskan, ia sendiri mempersembahkan, ya, jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Iya, kita adalah anggota dari tubuhnya. Iya, kita adalah anggota dari tubuhnya. Terus, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Ya, perhatikan, rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, kalau kita mundur ayat 30, mundur ayat 30, karena kita adalah anggota tubuhnya, daging dari dagingnya, dan tulang dari tulangnya. Itu yang tidak diterjemahkan. Ya, itu kalimatnya 30b itu adalah kalimat yang sama yang diucapkan oleh Adam ketika Tuhan selesai mengoperasi dia, kemudian membentuk Hawa dari tulangnya. Ketika dihadapkan kepada Adam, maka itulah yang dikatakan oleh Adam pada ayat 23 Kejadian pasal yang kedua. Lalu berkatalah manusia atau Adam itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ya, makasih. Itu yang tidak diterjemahkan di ayat 30 Efesus 5 tadi. Ya, ayat 30b. Dia adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Sebab itu kalimat ini menggambarkan tentang kehidupan manusia dalam nikah yang tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan dan tidak boleh dipisahkan. Ya, itu intinya di sana. Dia adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Karena itu rumus dari nikah adalah, ya, 1 ditambah 1 bukan 2 tapi 1. Itu rumus dari nikah. Ayat 31 Efesus 5 juga tadi menyebutkan, ya, sehingga keduanya menjadi satu, dua menjadi satu daging. Itu rumus dari nikah. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ya, sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 1, bukan 2. Kalau rumus matematika 1 tambah 1 pasti 1. Tapi firman Allah 1 ditambah 1
sama dengan satu, karena satu ini bicara tentang kesatuan dari nikah manusia itu sendiri, yang nanti juga nikah manusia itu akan dibawa masuk dalam nikah yang rohani, ya, dengan posisi gereja Tuhan sebagai tubuh dan Yesus sebagai kepala, sehingga tidak terpisahkan kepala dan tubuh. Jika itu disatukan ya tetap satu, bukan dua. Ya, nah Efesus 5 ayat 22 ini bagian terakhir dari Efesus 5 yang kita sedang periksa. Ini bicara soal kedudukan, ya, kedudukan di dalam nikah, baik kedudukan dari seorang istri maupun kedudukan dari seorang suami, ya, di dalam nikah di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan, bukan terutama di hadapan manusia, tapi yang terutama adalah di hadapan Tuhan. Ini kedudukan yang sudah diatur sejak awal oleh Tuhan ketika Allah menjadikan Hawa itu dari tulang rusuk. Ya, dari tulang rusuknya. Itu sebabnya ketika Yesus di kayu salib, sesudah dia mati, terjemahan Indonesia mengatakan prajurit menumbak lambungnya. Tapi terjemahan lain mengatakan yang ditombak itu adalah rusuk. Ya, rusuknya. Sebab itu untuk menubuatkan kalau Hawa dilahirkan, dijadikan dari tulang rusuknya Adam, maka gereja Tuhan itu keluar, lahir dari rusuknya Yesus. Ketika itu ditombak, keluar darah dan air. Ya, itu yang kita pahami sampai hari ini tentang penciptaan manusia pertama, Adam dan Hawa, dan kemudian kematian Yesus di atas kayu salib dalam menebus, ya, dalam menembus kehidupan kita yang hidup di dalam dosa, yang mewarisi dosa Adam. Ya, kembali kepada Efesus 5. Jadi Efesus 5:22 mulai mengatur tentang kedudukan dari nikah manusia. Itu diatur, jadi tidak semau-maunya, ya, sebab menempati kedudukan dari nikah ini yang sudah diatur oleh Tuhan, maka itu menggambarkan atau itu menandakan tentang kehidupan nikah yang kudus di hadapan Allah. Jadi permulaan dari kehidupan nikah yang kudus di hadapan Allah, di mata Allah, itu adalah kalau nikah itu, kehidupan nikah itu masing-masing menempati tempat yang diatur, tempat yang ditentukan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Ya, itu kekudusan. Karena itu kata tunduk di sini yang digambarkan, yang diminta istri tunduk pada suami, ya, seperti kepada Tuhan. Saudaraku, itu kata tunduk ini bicara soal ketaatan dan soal kekudusan. Jadi bukan sekedar, jangan berpikir, oh ya kalau saya tunduk nanti bagaimana kalau saya dibikin sia-sia, dipermainkan. Kata tunduk itu bicara tentang yang pertama adalah soal ketaatan kita kepada firman. Yang kedua, tunduk itu bicara tentang kekudusan kita di hadapan Allah. Ya, kekudusan di hadapan Tuhan. Jadi makanya tadi saya mengatakan bukan sekedar bicara, waduh kalau saya tunduk nanti kalau saya dibikin macam-macam. Saya kaya bukan itu. Saya kaya. Tapi tunduk ini bicara soal, yang pertama bicara soal ketaatan. Yang kedua bicara soal kekudusan. Ya, nah ketaatan yang benar, saya kaya penundukan yang benar, ketaatan yang benar itu adalah ketaatan yang disertai dengan kerendahan hati. Semua orang bisa taat, mengaku taat,
Tapi ketaatan itu harus dibedakan. Ada taat dari tempat yang tinggi, taat dalam ketinggian, sakoya, dengan taat dalam kerendahan. Ya, taat dari ketinggian dengan taat dari tengah kerendahan hati. Yang diminta oleh Tuhan, sakoya, ketaatan, tunduk dalam arti taat ini adalah ketaatan yang datang atau ketaatan yang disertai dengan kerendahan hati. Sebab ketaatan tanpa kerendahan itu adalah kepalsuan, kemunafikan. Ini yang banyak dipraktekkan. Ada orang mau taat, tapi ketaatannya sakoya karena tanpa kerendahan, maka itu semuanya cuma hanya sekedar kelihatan taat. Nah itu, ya hanya sekedar dia lihat, dia tahu saya taat. Ya itulah ketaatan yang mengandung kepalsuan, mengandung kemunafikan. Ini yang tidak boleh. Ya, ketaatan yang harus dilakukan itu adalah karena kita mengimani firman, kebenaran dari firman. Kita percaya seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah, maka itu yang kita lakukan. Ketika seorang istri mau tunduk seperti kata ayat 22, tunduklah kepada suamimu sendiri seperti kepada Tuhan, maka dia melakukan penundukan itu atas dasar iman kepada Tuhan. Itu ayat 22, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi bukan lihat suaminya secara lahir ya, supaya seorang istri tidak menjadi ragu, tidak menjadi bimbang, bagaimana saya mau tunduk. Tadi saya mengatakan kalau saya nanti dibuat main-main, dibully, dijadikan semau-maunya. Tapi penundukan seperti kepada Tuhan. Nah, penundukan kita kepada Tuhan karena kita percaya Tuhan itu ada. Ya, karena kita percaya Tuhan itu ada, karena itu kita mau tunduk, kita mau taat kepada Dia. Jadi bukan asal taat, taat yang disertai iman, itu adalah ketaatan yang benar. Taat tanpa kerendahan itu sama dengan taat tanpa iman. Maka isi dari ketaatan itu hanya mempraktekkan kepalsuan, hanya mempraktekkan kemunafikan. Bisa terlihat, oh iya dia tunduk, dia taat dan sebagainya. Tapi tanpa kerendahan, tanpa iman seperti kepada Tuhan. Saya ulangi lagi, maka itu adalah penundukan disertai dengan kepalsuan, kemunafikan. Ya, oh dia bisa tunduk, kenapa? Dia bisa kelihatan tunduk, kenapa? Karena suami pulang kerja bawa banyak uang. Ketika suami bekerja hasilnya banyak, makanya dalam nikah kelihatan istri itu tunduk, menghargai suami. Tapi hanya karena uang, bukan karena firman, tapi karena uang. Karena suaminya berhasil, karena suaminya sukses. Ketika suaminya pulang bekerja belum bawa uang, dia tidak bisa tunduk. Ya, itu kan. Itu sudah banyak terjadi. Saya di mana-mana itu bisa terjadi, bisa dipraktekkan. Itu yang saya sebut dengan penundukan. Saya ketaatan tapi mengandung kepalsuan, ketidakjujuran. Ya, ini tidak akan membuat nikah itu merasa berbahagia. Ayat 22 sampai 33 Efesus 5 itu soal kedudukan dari nikah, tapi juga itu adalah kunci rahasia dari kebahagiaan dari kehidupan nikah manusia. Ya, kebahagiaan tidak diukur dengan berapa banyak yang dia punya, berapa banyak yang mereka miliki, bukan. Tapi kebahagiaan, kesukaan karena ketaatan kepada firman. Ya, itu. Karena di dalam nikah itu ada ketaatan, ada penundukan. Setelah ada firman. Istri yang tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, suami yang mengasihi istri seperti
kasihnya ya dari Tuhan kepada kita. Itu sebenarnya tidak beda kok, hanya kalimatnya yang berbeda ya. Saudaraku, tapi sebenarnya intinya sama. Kalau suami diminta mengasihi istri, itu teladannya kan itu adalah Kristus yang mau mengasihi jemaat karena dia tunduk pada kehendak Bapa. Suami yang mengasihi istri itu adalah praktek dari penundukan, praktek dari ketaatan. Ya, suami yang mengasihi istri itu adalah praktek dari penundukannya kepada Kristus, ketaatannya kepada Kristus. Coba kita lihat ya, kedudukan dari nikah manusia dari istri. 1 Korintus 11 ayat 3 atau ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 11. Jadi dalam hal suami mengasihi itu bukan berarti tidak ada penundukan. Dia mengasihi karena dia tunduk kepada Kristus. Ya. Jadi seorang istri jangan berpikir, waduh, kok kalau istri diminta tunduk, tapi suami tidak. Ya. Justru suami yang lebih harus bertanggung jawab karena mengasihi itu bukti dia harus sungguh-sungguh menundukkan dirinya kepada Kristus. Itu bukan main-main itu. Ayat 1 sampai 3 1 Korintus 11 kita lihat. Jadilah pengikutku, Ya. sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Terus. Aku harus memuji kamu, Ya. sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan Ya, kepadamu. terus. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap Perhatikan, laki-laki. itu ayat 3, tetapi kau mau supaya kamu mengetahui hal ini, ya, supaya kamu mengetahui. Sebab tidak berarti bahwa orang kalau kemudian kehidupan rohaninya sudah bertumbuh, kemudian mengerti hal ini. Ya, coba saudara perhatikan ulang ayat yang kedua, mundur ayat 2 ulang. Aku harus memuji Aku kamu, harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu karena dalam segala sesuatu kamu tetap ingat akan aku yang mengajar, yang menjadi bapamu, terus dan teguh berpegang dan kamu teguh berpegang pada ajaran yang kepadamu. kuteruskan kepadamu. Itu kata Rasul Paulus jemaat Korintus. Aku memuji kamu karena kamu ingat aku mengajar, aku menjadi bapa. Kamu punya beribu-ribu guru tapi cuma satu bapa, kata 1 Korintus ya. Aku memuji kamu teguh berpegang pada ajaran yang kusampaikan. Udah teguh kan? Tapi lihat ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal supaya ini. kamu mengetahui, tidak berarti kalau orang berpegang teguh pada ajaran benar kemudian mengerti ini. Wah, aku tahu pengajaran. Aku sudah diajar, aku sudah sekolah Alkitab. Umpamanya begitu. Aku di sekolah Alkitab diajari bahasa ini Greka, Ibrani, diajari soal penuntun perjanjian baru, penuntun perjanjian lama, diajari soal kristologi, diajari soal ini. Bagus. Tapi ingat ini. Tapi aku mau. Ya, ini jemaat Korintus, jemaat yang luar biasa. Mereka mempunyai pengetahuan yang tinggi dibanding jemaat yang lain. Mereka punya segala karunia. Ada pada mereka. Ya, ini jemaat-jemaat di Korintus ini jemaat yang luar biasa, saudaraku ya. Ini mereka memiliki karunia lebih dari yang lain dibandingkan saudaraku dengan jemaat yang lain. Ya, jemaat Korintus tidak kekurangan. Lebih baik kita mundur, saya taruh tanda 1 Korintus 11 supaya kita tahu siapa jemaat Korintus. Tapi bukan berarti kalau mereka punya karunia, punya pengetahuan, mereka pandai. Lantas mereka mengerti soal ayat 3 1 Korintus 11. Tidak. Ya. 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat yang keempat mulai. Lihat. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Terus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Ini jemaat Korintus, kaya dalam segala sesuatu. Ya, terus dalam segala macam perkataan, kaya dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Terus sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ya. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam
suatu karunia tidak pun, kekurangan suatu karunia pun. Bisa bayangkan, mereka punya semua karunia itu ada di jemaat Korintus. Ya, kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. sementara kamu menantikan Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, pernyataan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu jemaat. Ya, itu jemaat di Korintus. 1 Korintus 11 tadi. Tapi soal kedudukan, ini bukan persoalan yang gampang. Bukan persoalan yang mudah. Ulangi, jemaat Korintus yang kaya dalam segala hal, dalam pengetahuan, dalam segala macam karunia, Rasul Paulus bilang, mereka juga teguh berpegang pada ajaran yang benar. Tapi ayat 3 1 Korintus 11, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki. Dari laki-laki ialah Kristus. Lihat tangan saya, kepala dari laki-laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Jadi mulai dari bawah, perempuan kepala laki-laki, laki-laki kepalanya Kristus. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Itu Allah. Ini aturannya. Makasih. Ini yang harus kita tahu. Ini bicara soal kedudukan, tapi bicara soal penundukan. Seorang perempuan, istri tunduk kepada suami. Itu kan? Nah, suami diminta mengasihi istri. Saudaraku ya, karena dia di bawah dari Kristus sebagai kepala yang sudah menyatakan kasihnya. Sebelum kita tahu mengasihi, dia sudah menyatakan kasihnya kepada kita. Ya, nah Kristus yang menyatakan kasih itu karena dia tunduk kepada sumber dari kasih. Itu adalah Allah. Allah itu adalah kasih. Yesus tunduk kepada Bapa. Ya, karena kasih. Nah, kalau laki-laki pria atau suami diminta mengasihi istri, ini kasih ini adalah tanda dari penundukan. Ya, kasih yang diminta oleh Tuhan dari seorang suami kepada istrinya, kasih itu bicara tentang penundukan, tentang ketaatannya. Seorang suami baru bisa mengasihi istrinya dengan benar ketika dia mau taat, dia mau tunduk kepada Kristus dalam segala kehendaknya. Seorang istri baru bisa tunduk dengan benar kepada suaminya ketika dia melihat bahwa penundukan itu adalah penundukan seperti dia lakukan kepada Tuhan. Itulah kepala dari suami itu Kristus. Seorang istri yang tunduk, dia harus melihat bahwa penundukan kepada suami itu adalah seperti dia lakukan kepada Tuhan. Di atas ini. Dari sini sama suami dengan Tuhan. Istri dengan Tuhan. Itu kan rahasianya. Karena itu saya bilang tadi, ya, ayat 22 mulai Efesus 5 bicara soal penundukan, soal kedudukan, tapi ini bicara soal kunci dari kebahagiaan dari nikah itu. Penundukan, ketaatan. Ini adalah kunci dari nikah itu kemudian bisa dibawa masuk dalam nikah yang rohani. Ketaatan. Ayat 14 Wahyu 22 kita sudah tahu itu. Tapi kita baca Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Berbahagialah mereka membasuh jubahnya, itu tidak salah. Tapi dari terjemahan lain, berbahagialah mereka yang mentaati firman Tuhan, hukum Tuhan, hukum-hukumnya. Berbahagialah mereka yang melakukan, mentaati hukum-hukumnya. Terus mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan. Ya, mereka akan memperoleh hak atas pohon. Satu kata, bukan pohon-pohon ya. Hak atas pohon kehidupan. Dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota. Itu Yerusalem. Kota itu Yerusalem. Yerusalem baru
itu dikatakan sebagai mempelai perempuan Tuhan. Karena hubungan antara Yerusalem dengan Yesus itu begitu dekat kaitannya, itu sebabnya gereja Tuhan yang jadi miliknya, yang jadi mempelainya disebut Yerusalem. Yerusalem baru. Yesus itu adalah Raja Salem. Ya, itu. Dia ada, Ibrani 11 mengatakan dia adalah Raja Salem, Raja Damai. Ya, Yerusalem itu adalah kota damai. Itu menggambarkan tentang gereja Tuhan yang dijadikan sebagai mempelai perempuannya. Berbahagialah mereka melakukan hukumnya, mentaati firman-Nya, mereka dapat bagian. Ini yang belum dijamah, ini belum dinikmati oleh nikah manusia pertama, buah pohon kehidupan. Masih ingat itu ya? Ketika Allah menaruh manusia di Taman Eden, Tuhan bilang semua buah pohon dalam taman boleh kamu makan, tapi pohon pengetahuan baik dan jahat, buah pohon pengetahuan baik dan jahat jangan dimakan. Saat kamu makan kamu mati. Ya? Buah pohon kehidupan belum. Di taman ada buah-buah yang baik, ada buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dan ada buah pohon kehidupan. Ada 3 macam buah di sana. Buah yang baik sudah dimakan, buah pohon pengetahuan baik dan jahat sudah dimakan. Yang belum dimakan buah pohon kehidupan. Sebab sebelum mereka mengulurkan tangan ke buah pohon kehidupan, mereka sudah diusir keluar dari Taman Eden. Ya, ketika mereka diusir keluar dari Taman Eden, kalau kita hanya berpikir secara manusia, ya, Allah itu seperti bukan Allah kasih adanya. Kalau kita berpikir secara manusia, Allah mengusir mereka, Allah itu seakan-akan tidak berkemurahan. Ya, tapi Allah mengusir mereka justru itu adalah wujud dari kasih Allah. Wujud bukti dari Allah itu sangat berkemurahan. Sekalipun mereka sudah melanggar, sudah jatuh dalam dosa, tapi Allah masih berbelas kasihan. Ya, masih menyatakan kemurahannya dengan mengusir mereka keluar. Bukan karena Allah membenci. Jangan berpikir Allah mengusir itu karena Allah membenci. Jangan berpikir Allah mengusir karena Allah itu tidak mengasihi mereka. Allah sangat mengasihi mereka. Karena itu Allah mengusir mereka. Kenapa? Sebab kalau tidak diusir dalam keadaan berdosa, mereka makan buah pohon kehidupan, maka mereka akan hidup kekal dalam dosa. Itu yang Allah tidak inginkan. Baik diusir. Ya. Daripada mereka ulurkan tangan mengambil buah pohon kehidupan kekal, maka mereka akan hidup kekal dalam dosa. Itulah kasih Allah yang besar. Diusir itu seperti hajaran, disingkirkan. Ini banyak kali kita tidak mengerti kan, kalau dengar firman. Atau dalam keluarga, ketika orang tua seperti membenci anak, padahal tidak. Tapi karena dia mengasihi, dia tidak ingin anak ini harus binasa. Sehingga lain kali ada tindakan keras dari orang tua. Keras terbatas tentunya. Karena dia mengasihi. Bukan membenci. Bukan tidak berkemurahan. Tapi karena orang tua itu sangat berkemurahan. Mengasihi anaknya. Sehingga lain kali ada tindakan keras. Itu yang dilakukan Allah kepada Adam dan Hawa. Dan itu juga yang Tuhan lakukan sampai hari ini. Coba kita lihat ya. Ibrani pasal yang ke-12. Ketika orang masih belum menyadari, belum mau disadarkan dari dosa, dari kesalahan, dari kejahatan, belum mau disadarkan dari ketidakbenarannya, lain kali Allah harus bertindak keras seperti membenci. Tapi sebenarnya itu adalah wujud kasih sayangnya. Itu adalah bukti bahwa Allah masih mengalirkan kemurahan. Ya,
Ibrani 12 kita lihat ayat yang kelima mulai. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Ya, Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. jangan anggap enteng ya. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Nah ini kadang kita kan begitu ketika dididik itu artinya didisiplinkan. Ya, itulah. Ketika dididik itu artinya kehidupan itu sedang didisiplinkan oleh Allah. Karena mungkin tadinya atau kita punya anak-anak, punya cucu yang masih balita, kadang-kadang mereka kan lari sana, main sana sini, lempar sana sini, mereka belum tahu mana yang benar, mana yang merugikan, mana yang tidak. Orang tua mendisiplinkan. Kalau kamu gitu, kalau kamu bikin lagi, maka mama papa tidak kasih ini. Nah, tidak akan berikan, tidak akan aku penuhi keinginanmu. Kadang-kadang masa dia kan masih belum ngerti apa-apa. Ya memang. Tapi mulai diajar, didisiplinkan. Dari balita, dari umur 3 tahun ke atas, dia mulai tahu, oh iya. Jadi kalau makan jangan dicampur pasir. Umpamanya begitu kan. Kalau makan cukup 1 tangan, tidak perlu harus 2 tangan taruh di mulut, kecuali pegang cookies. Umpamanya kan begitu, diajar, kan gitu, ya, didisiplinkan. Itulah didikan, mendidik itu sama dengan mendisiplinkan kita. Itulah pekerjaan firman. Karena kita tidak mau mengerti kalau hidup kita masih belum tergembala, masih suka-suka sendiri. Kadang-kadang harus ada tali yang ditaruh di kekang, tali kekang yang ditaruh pada kita untuk menjaga gerak. Itu Tuhan. Kadang harus ada cambuk. Seperti ketika Tuhan mencambuk orang-orang berjual beli dalam bait Allah, yang menjadikan bait Allah itu sebagai sarang penyamun. Ya, Tuhan menggunakan cambuk. Mereka menjadikan rumah Allah itu sebagai sumber keuntungan, tempat berjual beli. Tuhan harus pakai cambuk. Tapi bukan karena dia membenci mereka, karena dia mengasihi. Ya, itulah. Jangan anggap enteng didikan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, jangan engkau putus asa. Ya. Jangan engkau putus asa kalau engkau diperingatkan. Itu kan hal-hal yang luar biasa. Kadang-kadang kita diperingatkan, banyak cara memperingati. Lewat teguran, ya, lewat teguran bisa. Kadang-kadang orang menganggap, wah teguran kamu kok terlalu keras. Ya, tidak. Peringatan itu sebenarnya hajaran. Didikan itu mendisiplin kita. Peringatan itu adalah hajaran. Jangan putus asa atau jangan tawar hati. Ya. Jangan memandang rendah hajaran. Jangan putus asa kalau diperingatkan. Jangan tawar hati. Saya kalau kita ditegur, kita dihajar, kita dinasihati, jangan tawar hati. Kadang ada orang ketika diperingatkan putus asa, aduh, padahal saya kan tidak begitu. Kenapa dia bicara begitu sama saya? Gitu. Apa ndak ada kalimat lebih bagus, lebih halus? Kenapa dia bicara saya dengan kasar? Kadang orang tawar hati. Padahal tujuan itu. Lebih baik mana? Kita diperingatkan orang sesama kita, atau seperti Petrus baru sadar ketika diingatkan oleh ayam. Coba, lebih rendah mana, lebih berharga mana? Yang mengingatkan, yang menegur kita adalah sesama kita dalam Tuhan, atau nanti tunggu hewan, binatang yang mengingatkan kita, atau hajaran lain. Ayam itu hanya satu contoh, itu artinya bukan orang. Orang bisa diingatkan oleh Tuhan lewat hajaran itu banyak macam.
Ajaran Tuhan banyak macam ya. Teruskan dulu. Karena Tuhan mengajar. Karena Tuhan menghajar. Gitu. Orang yang dikasihinya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Terus? Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Iya. Makasih, sampai di situ saja. Karena Tuhan mengajar, itu ayat 6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Ya, dan menyesal, mendera orang yang diakuinya, dianggap sebagai anak. Itulah ajaran. Tapi itu adalah kasih Tuhan. Jelas kan? Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesal menyesal orang yang diakuinya, dianggap sebagai anak. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu pasal 3. Itu kasih. Jadi jangan hari kemarin, hari apa itu? Selasa, kesesatan bisa masuk dalam pikiran ketika kita menanggapi firman dengan pandangan manusia kita. Pandangan salah. Kita menganggap menerima firman Allah, wah itu kan sengaja. Padahal tidak, kita tersesat. Ya, kita mulai menjadi orang yang tidak akan suka menerima, kita bersikap acuh tak acuh terhadap firman. Ketika kesesatan masuk. Karena kita menganggap firman itu bukan lagi sebagai perkataan Tuhan. Kata Rasul Paulus dalam surat Tesalonika. Ketika kita menganggap firman Allah itu bukan lagi sebagai perkataan Tuhan, tapi hanya perkataan manusia, itu yang membuat kita lain kali tersandung di dalam pemberitaan firman Allah. Dan kita tidak akan mengalami apa-apa. Kalau itu terjadi, tidak akan mengalami apa-apa. Ya. Kadang kita mendengar, wah firman terlalu keras. Memang begitu. Ada yang perlu firman Allah, ada yang sudah saya jelaskan. Ada seperti air mengalir. Ada seperti palu, godam, seperti api, seperti pedang. Itu cara Tuhan. Karena Tuhan mengerti karakter kita, Tuhan mengerti siapa saya. Tuhan tahu seperti apa cara kita memandang firman. Ya, sebab bagaimana cara kita memandang firman, ya itu hasil kita. Kalau kita memandang firman itu hanya sebagai khotbah manusia, ya sudahlah itu hasil kita. Firman Allah cuma perkataan manusia, kita tidak mengalami kuasa. Tapi kalau kita memandang firman itu adalah sebagai pribadi Tuhan, kebenarannya, kuasanya, ingin menolong, ingin memperbaiki, ingin merubah kita, hasilnya kita alami. Kita akan mengalami diubah, kita mengalami disucikan, dibaharui. Jadi cara pandang kita kepada firman seperti itu hasil yang kita alami. Ya, ayo kita mau bawa hidup di dalam rencana Tuhan. Ya, mari Wahyu 3 tadi yang saya bilang. Ayat 19. Ya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ya. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, hanya ini kan ini minta. Ketika kita mengalami hajaran, menerima hajaran, udah supaya kita tidak berbantah-bantah dengan firman, supaya kita tidak berpikir salah, supaya pikiran kita tidak disesatkan. Ya, Rasul Yohanes bilang, rela menerima dan berubah. Itu relakan hatimu dan bertobat, rela menerima dan ayo berubah. Sebab kalau tidak rela menerima, tidak mungkin berubah. Ketika dia ada perbantahan, wah itu kan sengaja, itu kan cuma perkataan manusia, itu kan cuma pendeta, tidak tahu cari dari mana. Kita tidak bisa bertobat, kita tidak bisa berubah. Ketika kita buka hati, kita rela, oh iya Tuhan, maka terbuka jalan untuk kita mengalami pertobatan, hidup yang diubah, hidup yang dibaharui, hidup menjadi lebih baik. Seperti maunya Tuhan. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13. 1 Tesalonika 2 ayat 13.
Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kami kepada tidak Allah. putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah Sebab menerima firman kamu Allah jemaat di Tesalonika, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan yang itu kami beritakan itu. bukan sebagai perkataan manusia, Ya, bukan sebagai perkataan manusia, walaupun yang datang Rasul Paulus, yang datang Timotius yang masih muda, yang datang Titus lebih muda lagi. Ya. Tapi kamu menerima firman bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah sebagai firman Allah. yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Iya. Ketika menerima itu maka dia bekerja. Kita yang percaya, kita kemudian dapat menikmati, alami kuasa dari firman yang bekerja di dalam kita. Kadang tanpa kita menyadari, tanpa kita menginginkan, keobahan sudah terjadi. Kelepasan Tuhan sudah kerjakan. Ketika kita menerima firman. Saya kaya bukan perkataan manusia, tapi sungguh-sungguh sebagai kebenaran, sebagai kuasa Allah yang bekerja dalam kita. Begitu kita menerima, lain kali tanpa kita sadar, kok saya tidak lagi terikat. Tanpa kita sadari. Kita sudah mengalami kelepasan. Kita sudah mengalami pertolongan Tuhan. Ketika kita menerima firman Allah. Bukan sebagai perkataan manusia. Tapi sungguh-sungguh sebagai perkataan Allah. Yeremia 15. Ya, Yeremia. Mari kita ke perjanjian lama. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Yeremia. Kitab Yeremia pasal yang ke-15 ayat 16. 15 ayat 16 ya. 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu. Apabila aku bertemu, ini Yeremia dalam pergumulannya ya, menghadapi ketidaktaatan orang Israel, menghadapi penyembahan yang luar biasa terjadi di Israel. Yesaya, Yeremia itu dua nabi yang menghadapi kesesatan yang luar biasa yang terjadi di Israel. Ada penyembahan berhala yang luar biasa. Ya, sehingga Yeremia harus mengalami banyak aniaya, banyak sengsara karena dia harus dimasukkan di sumur kering, dia dikurung dan lain-lain sebagainya. Dia mengalami itu, ya. Sampai dia harus mengatakan kalau ayat 10, celakalah aku. Ya, celaka aku ya ibuku bahwa engkau melahirkan aku. Gitu. Sampai dia mengutuk hari kelahirannya. Karena sengsara. Menghadapi penyembahan berhala yang luar biasa dari orang Israel. Tapi di samping semua itu sebagai manusia yang dia rasakan, ayat 16 dia bilang begini. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Menikmati ini bukan sekedar mengecap. Kalau sudah mengecap makanan, untuk mengecap, oh ya, itu bumbunya pas, ya itu, itu garamnya cukup, ya itu bumbu-bumbunya seimbang. Tidak ada satu yang lebih kuat dari antara bumbu. Bumbu itu saling mengisi antara lain. Ya, seimbang. Kemudian kita kecap. Oh iya, ini mengecap. Tapi di sini menikmati. Menikmati itu artinya sampai berada di dalam. Beda tuh. Karena aku rasa akang ini kalau bagaimana pegarap. Oh iya pas. Itu cuma mengecap. Ya, mengecap itu tidak menghasilkan apa-apa. Sudah mengecap makanan, tuh, oh iya, pas asinnya. Sebentar sudah habis kan. Nah ini yang banyak kali kita lakukan. Kita gagal, kita tidak alami firman-Nya, karena kita cuma sampai di orang yang mengecap firman, tapi bukan menikmati. Yang Tuhan mau kita menikmati. Sampai di dalam, menyatu dengan menyimpan
Kita menjadi orang yang tiriho firman. Ya, ketika kita menikmati firman, maka firman itu akan dialirkan ke seluruh anggota tubuh kita. Ya, seperti makanan, kalau kita makan kan, kita makan gizinya, proteinnya, vitaminnya, kemudian diserap oleh tubuh, dialirkan ke seluruh anggota tubuh, dari telapak kaki sampai kepala. Itu kalau kita makan makanan kan. Begitu kita menikmati firman, maka kuasa dari firman, kalori, vitamin, gizi dari firman akan mengalir ke seluruh anggota tubuh kita, dan itu akan membuat kita jadi orang yang tidak berbuat dosa. Karena seluruh bagian dari tubuh ini ada firman di sana. Kenapa kita masih bisa berbuat dosa? Karena firman itu kita belum menikmati firman sebagaimana harusnya kita menikmati. Ya, kadang selera kita kepada makanan lebih besar daripada selera kita kepada firman. Padahal firman itu makanan untuk jiwa kita. Tapi kalau ditimbang, kadangkala selera kita kepada makanan, wah, menggebu-gebu, bergelora. Apalagi kalau makanan itu kesukaan, hobi. Ya, wah, itu kadang-kadang itu bergelora. Suatu keinginannya itu, seleranya besar. Tapi ketika firman jadi makanan, seleranya kurang. Nah, hati-hati yang begitu ya. Hati-hati. Makanan 1 Korintus 6 bilang makanan hanya untuk perut, perut untuk makanan, dan dua-dua binasa. Tapi kalau selera kita kepada firman, makanan firman, di sana ada hidup kekal. Kata Petrus, kemana kami akan pergi? Kami telah percaya perkataanmu adalah hidup yang kekal. Ya, mulai ukur selera kita. Selera kita lebih berselera mana? Ya, selera dibandingkan dengan selera kita kepada firman, itu harus diuji, harus berubah. Kalau selera kita kepada makanan yang kita sukai besar, maka firman adalah makanan, selera kita juga harus besar. Ya, harus. Ketika iblis datang mencobai Tuhan, kenapa Tuhan tidak bisa dijatuhkan dengan cobaan padahal dia dalam keadaan sebagai manusia? Karena seleranya kepada firman. Iblis bilang, kalau engkau anak Allah, suruh batu ini jadi roti. Tuhan bilang, harus kamu tahu iblis, manusia hidup bukan cuma dari roti, bukan cuma dari makanan jasmani, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Seleranya lebih besar daripada kepada roti. Padahal dia lapar kan? Orang lapar butuhkan makanan. Mestinya dia bilang, oh iya, batu jadi roti, aku lapar. Tapi tidak. Dia menjawab dengan, manusia hidup bukan cuma dari roti, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Tuhan mengajar dari cobaan yang disodorkan iblis kepadanya. Tuhan mengajar kita untuk memiliki selera kepada makanan dari Allah lebih besar, harus lebih besar dari selera kita kepada roti, makanan jasmani. Harus belajar itu. Tidak dilarang sudah mau makan makanan yang sudah sukai. Semua makan, wah ini makanan saya yang paling saya sukai, hobi saya, silakan. Tapi kalau selera kita kepada makanan jasmani 50%, 75%, maka selera kita kepada makanan rohani, kepada firman harus lebih 75%. Baru betul. Itu Tuhan mengajar kita. Cobaan yang dialami padang gurun itu mengajar kita bagaimana kita jadi orang berselera. Harus bangkit selera rohani, selera kita kepada makanan dari Allah. Yesus kenapa tidak bisa dijatuhkan? Karena
Dari ungkapannya, jawabannya kepada setan, itu membuktikan dia menemukan makanan yang benar. Manusia hidup, setan, manusia hidup bukan cuma dari roti, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu yang dimiliki. Dia punya makanan dari setiap perkataan keluar dari mulut Allah. Itu Tuhan mengajar saya dan saudara-saudara harus memiliki selera kepada makanan jasmani lebih tinggi. Kita harus punya selera terhadap makanan yang rohani. Ya, di daerah kita ada rumah makan puas. Ya, makan puas dulu 15.000, 20.000, sekarang ada 25. Makan puas. Disuruh makan puas. Jadi ada orang yang datang ke situ makan sambil cerita sejam belum kelar makan karena cerita dari utara, selatan, timur, barat. Kalau sudah 1 jam berhenti makan, lapar lagi kan? Tambah lagi. Karena dibayar, makan puas kan? Saudara tidak akan disalahkan. Makan puas 20.000 mamanya. Karena itu ada. Itu ada. Ya, sudah pernah? Nah, itu dah. Enggak dilarang lah. Mau 2 kali makan enggak dilarang. Yang penting masih di situ. Belum keluar dari rumah makan itu. Mau 3 kali makan sampai malam juga. Enggak apa-apa. Yang penting tebal muka. Nah, itu. Ada enggak kita kalau terhadap firman mau begitu? Kadang firman 1 jam aja orang sudah bilang, penita khotbahnya kok panjang. Kenapa? Karena tidak punya selera. Dia lebih selera kepada dunia orang mati daripada berselera kepada kerajaan sorga. Harus bedakan sekarang. Ya. Itu sebabnya dengar firman jangan cuma mengecap, menikmati. Ya. Di tempat rahasia yang maha tinggi, Allah El Elyon. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di bawah naungan dari Allah El Shaddai. Itu nama disuruhkan atasku. Namamu disuruhkan. Ya, 2. Akan berkata kepada Tuhan. Akan berkata kepada Tuhan. Tempat perlindunganku. Tempat perlindunganku. Dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercaya. Ya, itu kan tadi Mazmur Yeremia 15 ayat 16. 3. Sungguh. Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dari penyakit sampar yang busuk. Iya. Dan dari penyakit sampar. Melepaskan dari jerat penangkap itu dosa. Dosa yang siap menjerat. Ya. Tuhan bisa lepaskan kita. Karena apa? Karena namanya. Karena apa? Karena kita menikmati firman. Menikmati firman itu sama dengan kita menyimpan firman. Mazmur 119. Sama dengan kita menyimpan dalam hati. Dan kita tidak berbuat dosa. Kita tidak jatuh dalam dosa. Kita hidup dalam lindungan Allah yang maha tinggi. El Elyon. Kita ada di bawah naungan Allah El Shaddai. 119 Mazmur. Ayat 11 atau ayat berapa itu? Ya, ayat 11. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Ya. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, itu kan. Itu orang menikmati firman sampai bisa menyimpan. Kalau hanya mengecap itu tidak akan membuat anak Tuhan menyimpan firman. Karena cuma mengecapkan, dicap, oh ya, waduh firmannya luar biasa, waduh firmannya pembukaannya luar biasa. Tapi kalau cuma mengecap, hanya seketika, hanya sebentar. Sesudah itu hilang, tidak berbekas. Tapi kalau menikmati, menjadi bagian dalam hidup, menyatu. Kata Mazmur ayat 11 tadi, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa.
Jangan berdosa, artinya tidak sampai berbuat dosa, tidak jatuh dalam dosa, tidak jatuh dalam jerat dosa. Kata menyimpan firman dalam perjanjian baru disebut begini, terakhir kita baca. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14. Ya. Yohanes 14 ayat 21. Ini saya berkaitan dengan perlindungan atas hidup kita, nikah kita tadi, ya. Karena itu nikah itu penundukan, tunduk itu bicara soal ketaatan dan kekudusan. Ketaatan itu adalah kunci dari kebahagiaan nikah, dari nikah jasmani sampai nanti meningkat pada nikah yang rohani. Ya, kita sedang bicara tentang ketaatan itu. Ya, Yohanes 14:21. Barang siapa memegang Barang perintahku siapa berpegang, itu menyimpan, mendengar, menyimpan, berpegang. Mendengar dan menyimpan, tereho. Ya. Itu bahasanya mengatakan tereho, memegang erat, menyimpan, menahan. Ya, seperti seorang tahanan di dalam penjara ditahan supaya jangan lari. Gitu. Kita memegang perintah Tuhan. Kita menjaganya dengan sungguh-sungguh. Ya, terus dan melakukannya. Terus dialah yang mengasihi aku. Dialah mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, Ya. ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. 23. Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, Ya. ia akan menuruti firman-Ku. Ya. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Orang menyimpan firman. Hasilnya, kalau tadi Mazmur 119 ayat 11, aku menyimpan supaya aku tidak berbuat dosa, tidak jatuh dalam dosa. Yuk, perjanjian baru, seseorang yang menyimpan firman dan melakukannya, ayat 21 tadi, itu bukti kita mengasihi dia. Dan kalau kita mengasihi dia, maka kita akan menerima kasih double kembaliannya. Kalau belanja, kita membelanjakan sesuatu, kita menerima kembalian double. Ayat 21 tadi. Ya. Kita menerima pengembalian double, yaitu barang siapa mengasihi aku, dia dikasih oleh Bapa, satu, dan aku. Nah, double kan? Barang siapa mengasihi aku, ia dikasih oleh Bapa, dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Itu 21, 23. Ya, ini orang menyimpan. Jika seorang menuruti firman, menyimpan dan melakukan, berpegang dan melakukan, ya, Bapakku akan mengasihi dia. Jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang. Ya, kami, dia dan Bapa, kami akan datang kepadanya dan diam. Kata diam di sini ini adalah membangun kemah, membangun tempat tinggal bersama dengan orang yang mengasihi, orang menyimpan firman dan melakukannya. Jadi tidak rugi. Bayangkan, Allah bekerja membangun bersama kita di situasi apapun. Itu yang disebut Roma 8, Allah turut bekerja. Roma 8. Ya, ayat berapa itu? 20 berapa? Roma 8. Ayat 28. Ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Iya. bahwa Allah turut bekerja Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Iya. untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Iya. Bagi mereka yang mengasihi. Tadi kan, barang siapa mengasihi aku, kami akan datang dan membangun tempat tinggal bersama dia. Membangun bersama. Oh, luar biasa sih. Pekerjaan yang kita kerjakan sendiri, tiba-tiba ada orang datang.
Orang yang datang yang ahli, yang hebat kan, itu Allah. Datang mau membangun, bekerja bersama kita, luar biasa. Ya, itu kalau Allah hadir. Rasul Paulus gunakan istilah, kita tahu sekarang kalau Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Wah, ini bekerja dalam segala sesuatu itu bukan hanya bekerja memenuhi kebutuhan kita ketika kita bekerja, hanya memenuhi kebutuhan lahiriah kita. Tapi Allah terus bekerja saat kita dalam pencobaan, saat kita ada masalah, saat ada kesulitan, ada kesukaran, ada penyakit, ada penderitaan, ada apapun. Tuhan ingin bekerja bersama kita. Untuk apa? Untuk menghasilkan kebaikan. Itulah kalau Allah turut bekerja dan kita bekerja bersama Allah, hasilnya tidak ada yang tidak baik. Hasilnya semua baik. Gitu. Nah, ini kuncinya. Tadi saya kembali kepada Efesus 5, itu kunci dari kenapa nikah itu kedudukannya diatur. Dimulai dengan kata tunduk. Bab tunduk ini bukan hanya pada istri. Istri tunduk pada suami, suami tunduk pada Kristus, Kristus tunduk pada kepala, pada Allah. Ya, tunduk saya sudah jelaskan, tunduk itu bicara tentang ketaatan. Jadi jangan lihat tunduk, aduh bagaimana mungkin saya mesti tunduk sama dia. Ya, jangan lihat arti harfiahnya. Ya, jangan lihat pengertian lahiriahnya. Wah, itu kalau tunduk kan paling tidak enak. Lihat tunduk dalam pengertian ketaatan. Bukan taat pada manusia, tapi pada Tuhan. Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi penundukan yang dilakukan itu, ketaatan dilakukan itu adalah untuk Tuhan, kepada Tuhan. Ketaatan kita persembahkan kepada Tuhan. Ketaatan kita tujukan itu kepada Tuhan, bukan pada manusia. Kenapa seorang istri sulit tunduk pada suami? Karena dia lihat manusianya, suaminya. Coba kalau kamu kaya, aku pasti tunduk. Nah, ada yang begitu. Tapi karena suaminya, mungkin gajinya cuma pas-pasan sehari makan sehari, sulit seorang istri mau tunduk. Tapi coba lihat, kalau dia tunduk dalam arti ketaatan itu adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk keagungan Tuhan, maka tidak ada yang berat dalam melakukan penundukan. Tapi kalau kita mau tunduk karena lihat manusianya, itu yang bikin kita gagal. Kadangkala penundukan itu saya bilang ditandai kepalsuan, ketidakjujuran. Ya, ayo Tuhan mau kita seperti ini. Lakukan untuk Tuhan. Ya, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Kita menjadi orang yang bisa melakukan itu. Ketaatan kita adalah kepada Allah. Maka hasilnya adalah Filipi 2, pada saatnya kita akan diangkat, kita ditinggikan dalam kemuliaan. Nikah kita diangkat, ditinggikan dalam kemuliaan, menuju pada kemuliaan sama seperti Yesus. Nikah itu dipermuliakan bukan kalau ukurannya hartanya banyak, tidak. Nikah itu mulia di mata Tuhan ketika kita berada pada ketaatan. Ya, ketaatan yang benar. Ketika kita mau taat, di situ ada penundukan. Ketika kita mau tunduk, kita lakukan untuk Tuhan. Kita lakukan dengan iman kita kepada Tuhan. Ya. Segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan iman itu selalu
hasilnya untuk kebaikan kita. Kita melakukan dengan iman, itu sama dengan kita menarik Allah datang bekerja bersama dengan kita. Tuhan memberkati, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku. Haleluya. Di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalam selama-lamanya dengan Dia